Oke, selamat malam Pak Agung dan selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 yang berisikan anggota Azza Labda Tushifa Putri dengan NIM akhir 02, ada Malikan Bahir Ramadan, NIM akhir 19, dan saya sendiri Zaki Muhammad Sambega dengan NIM akhir 26. Di sini kita akan mempresentasikan terkait proyek kita yang sudah kita kerjakan hampir selama 2 minggu ke belakang terkait case project eksplorasi dan visualisasi data. Dan mungkin bisa saya lampirkan bab satu kepada yang teman-teman saya. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, izin menjelaskan. Nah, jadi untuk bab satu ini ada deskripsi dataset. Nah, yang pertama yaitu sumber dataset yang kami gunakan. Nah, dataset yang kami gunakan ini adalah wine quality dataset yang diunduh dari platform Kaggle. Nah, data ini juga merupakan kumpulan data publik yang awalnya dikumpulkan untuk menguji sifat fisikokimia dari sampel varian red wine Vinho Verde dari wilayah Portugal Utara. Dan di sini juga terdapat link untuk mengakses dari dataset tersebut. Nah, untuk ukuran datanya sendiri itu memiliki jumlah observasi sebanyak 1143 baris data dan jumlah variabel sebanyak 12 kolom. Nah, untuk struktur dan karakteristik variabelnya sendiri terdiri dari 11 variabel prediktor bertipe numerik atau bisa juga disebut kondisi fisiko-kimia lainnya dan satu variabel target kualitas. Yang pertama ada fixed acidity yang bertipe numerik, yaitu kadar asam utama bawaan dari buah anggur seperti asam tartarat. Lalu yang kedua ada volatile acidity, yaitu bertipe numerik, yang dimana itu adalah jumlah asam asetat yang jika terlalu tinggi dapat memicu rasa masam seperti cuka. Lalu yang ketiga ada citric acid yang bertipe numerik, yaitu kandungan asam sitrat dalam jumlah kecil yang memberikan sensasi segar. Lalu yang keempat ada residual sugar yang bertipe numerik, yaitu sisa kadar gula yang tertinggal setelah proses fermentasi selesai. Lalu yang kelima ada chlorides yang bertipe numerik, jumlah yaitu jumlah kandungan garam di dalam cairan wine tersebut. Lalu yang keenam, free sulfur dioxide yang bertipe numerik, yaitu bentuk bebas dari SO2 yang berfungsi sebagai antimikroba dan mencegah oksidasi. Lalu yang ketujuh ada total sulfur dioxide yang bertipe numerik, yaitu jumlah total unsur SO2, yaitu yang dimana jika kadarnya terlalu tinggi dapat merusak aroma minuman. Lalu yang kedelapan ada density yang bertipe numerik, yaitu massa jenis atau kepadatan air wine yang dipengaruhi oleh persentase alkohol dan sisa gula. Lalu ada pH yang bertipe numerik, yang dimana kita tahu sendiri pH itu adalah tingkat keasaman cairan wine dalam skala pH logaritmik. Yang ke-10 ada sulfates dengan tipe data numerik, yaitu kadar zat aditif larutan sulfat yang berperan sebagai katalis antimikroba. Lalu yang ke-11 ada alkohol yang bertipe numerik, yaitu persentase kadar alkohol berdasarkan volume minuman. Dan yang terakhir, ke-12 quality yang bertipe integer, yaitu di mana variabel target berupa skor kualitas sensorik wine dari rentang 0 sampai 10 berdasarkan penilaian panel ahli. Nah, tujuan analisis ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah multikol karena indikator kimiawi pada wine umurnya saling memengaruhi. Lalu yang kedua, merancang rekayasa fitur engineering untuk menghasilkan indikator baru yang lebih informatif. Yang ketiga, menerapkan metode seleksi atau fitur selection dan ekstraksi atau fitur extraction menggunakan PCA meringkas dimensi prediktor tanpa kehilangan informasi penting. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah menemukan kombinasi karakteristik fisikokimia yang terpenting dan paling menentukan tingkat kualitas dari wine itu. Lalu untuk bab 2 saya serahkan kepada teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita bakal eksekusi data yang kita gunakan. Dan di sini di bab 2 kita lampirkan juga cara-cara dan juga cara penyelesaian dari apa yang akan kita mulai. Di 2.1 ini ada import library. Jadi library yang digunakan atau package yang digunakan itu ada dua kebetulan. Yang pertama itu ada readXL untuk membaca file bersifat XLXS atau Excel. Dan yang kedua ada dplyr itu untuk analisis statistik juga. Lanjut juga ada ggplot. Di ggplot ini ada package yang berfungsi untuk plotting.
Plotting itu kita membuat visualisasi apa? Visualisasi dari data itu sendiri, sorry. Dan yang keempat ini ada PSYCH. Yang kelima ada CORR plot. Ini plot tingkat lanjut. Ada juga CAR di sini. Dan juga lanjut ada knit R, GGALLY, dan itu yang terakhir. Dan di 2.2 di sini kita akan melakukan yang namanya import dataset, di mana dataset kita ini namanya adalah WineQT. Kita import dari lokal kita, di mana dataset ini berbentuk table dengan eh, ukuran 6 kali 13. Dan di sini dia mempunyai beberapa variabel, di antaranya ada fixed acidity, ada volatile, ada citrus, ada residual, dan ada chlorides, dan juga ada 8 variabel lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lanjut di 2.3, ini ada dimensi dan struktur dari dataset itu sendiri, di mana kita bakal mengambil dari dataset itu yang kita namakan wine. Jadi dim wine. Lanjut kita, oh ya, di dim wine ini kita dapat output, yaitu ada di 1143 data dan 13 variabel, 13 kolom. Lanjut di situ kita str dari si data, karena kita melihat struktur dari si dataset itu jenisnya apa. Kita str.wine, str dalam kurung wine, di mana di sini kita munculin semua variabel yang ada di data tersebut, ada 13. Lanjut di data tersebut kita bakal lihat bahwasannya mereka memiliki karakteristik masing-masing, seperti halnya fixed acidity di sini dia berjenis numerik, uh, volatile juga numerik, bahkan sampai ID dia juga numerik. Dan which mean di sini kita bisa lihat bahwasannya struktur dari si data wine itu sendiri, semuanya atau seluruh data yang ada di dalam table tersebut itu bersifat numerik. Selanjutnya di 2.4 itu ada terkait statistik deskriptif, di mana kita di sini memakai function describe dari si wine tersebut, dan kita lihat ada beberapa statistik deskriptif yang muncul dari function tersebut. Yang pertama ini ada fixed acidity, di mana dia memiliki varian 1, ada jumlahnya di 1943, ada minnya ada 8.31, ada standard deviation di 1.74, median 7.90, dan seterusnya. Jadi untuk describe dari fungsi dari describe itu sendiri adalah dia membagi lagi dari setiap data kolom yang ada di dalam table tersebut dari statistik deskriptif. Jadi kan statistik deskriptif itu ada banyak ya. Ada mean, median, modus, ada juga penyebaran, penyusatan, ada juga yang lainnya. Jadi di sini secara lengkap kita memakai deskriptif dari function tersebut. Selanjutnya kita bisa dilihat di 2.5 terkait pemeriksaan missing value, karena kan kalau di dalam suatu data structure yang belum kita lihat bahwasannya dia ada missing value-nya, kita harus detect dulu. Makanya dari itu kita pakai konsum, di mana dalam kurungnya itu ada is.na, di mana na tersebut adalah kita mapping data yang tidak ada isinya atau tidak ada value-nya, karena dia bakal namanya na kan. Kita mapping itu dan kita cek di dalam table tersebut apakah ada, ternyata nggak ada, karena kalau nggak salah data dalam Kaggle ini itu udah bersih. Jadi kita bisa lihat di outputnya dari fixed acidity sampai ID, missing value-nya itu 0 semua. Di selanjutnya di 2.6 terkait distribusi variabel alkohol, di sini kita pakai ggplot sebagai package, dan juga pakai geom histogram, di mana kenapa kita pakai histogram, karena histogram mungkin adalah salah satu dari beberapa plot yang mungkin cocok dalam kondisi ini, karena di histogram juga kita bisa melihat tinggi pendeknya dari bar tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwasannya dalam visualisasi kita menemukan angka tertinggi ini relatif ya,
mendekati distribusi normal dengan konsentrasi terbesar pada rentan di 9 sampai 11%. Dimana ini cukup normal ya. Tidak ditemukan juga penyimpangan distribusi yang sangat ekstrim. Kayak ekstrim itu jomplang banget antara yang tinggi dan yang rendah, antara yang normal dan tidak. Juga sehingga variabel alkohol ini bisa dianggap sebagai sebaran yang cukup res, representatif untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Jadi kan kita ya maunya bahwasanya si data ini memiliki sebaran yang normal ya, atau normal sebaran. Kalau misalkan enggak ya mungkin tidak merepresentasikan aja bahwasannya data tersebut. Kalau misalkan si sebaran tidak normal. Selanjutnya ini ada dari 2.7 terkait distribusi dari variable quality. Di sini kita mau lihat bahwasannya di distribusi kategori quality wine tersebut, di mana nilai X kita memakai skor quality dan juga Y di mana memakai jumlah observasi. Dan dari interpretasi tersebut, kita bisa lihat bahwasannya distribusi kualitas Y menunjukkan bahwa sebagian besar observasi ini terkonsentrasi pada kualitas di 5 dan juga 6. Dan ditemukan juga mungkin ada beberapa data yang agak di luar dari distribusi ya, ada yang nilainya 3, ada juga yang nilainya 8, which means 8 ini bagus banget ya kan, memiliki skor yang lumayan bagus. Kalau 3 ini mungkin data yang memang lumayan kualitinya jelek dari si quality wine tersebut. Tapi bisa kita lihat dari plottingnya, bahwasannya rata-rata dari quality wine yang kita ambil dari data di Kaggle tersebut, dia menunjukkan bahwasannya mereka ada di skor quality di 5, 6, dan juga 7. Seperti itu. Selanjutnya, di 2.8 ini terkait identification, di mana kita di sini identification outlier, sorry. Di mana kan tadi di sebelumnya juga bisa kita lihat bahwasannya kalau di quality wine kita bisa lihat outlier yang terlihat sekali itu ada di 3 dan 8, tapi kita kan nggak tahu ada berapa jumlahnya. Nah, di sini kita kasih yang lebih detailing, kita pakai box plot untuk seluruh variabel kebetulan. Kalau yang tadi kan hanya quality aja. Kalau ini untuk seluruh variabel terkait dalam data yang ada di table, dari mulai di exit acidity sampai quality kita masukin semua, dan interpretasi dari dari plotting tersebut ini bisa kita lihat bahwasannya ada sejumlah observasi yang memang menunjukkan mereka ada di luar batas batas whisker pada beberapa variabel ya, khususnya di sini bisa kita lihat juga dari chlorides, residual sugar, ada juga sulfurous, ada juga free sulfur dioxide, dan juga total sulfur dioxide. Tapi yang paling kelihatan sih ada di sulfur dioxide ya, yang di tengah itu jauh banget buat si pencilannya, data pencilannya, sorry. Dalam tahap exploration data analysis juga, observasi termaksud tidak dihapus ya, nggak usah dihapus karena ini juga masih berpotensi untuk merepresentasikan dari kondisi data. Jadi kalau misalkan ada, walaupun outlier itu tersebut jauh dari distribusi normal yang ada, kalau dari kita sih memang nggak kita hapus karena memang data tersebut kan merepresentasikan data yang ada. Jadi kalau misalkan dihapus, ya wisman data tersebut kayak nggak ada dan nggak masuk table. Jadi itu nggak banget. Jadi kita tetap di state. Selanjutnya di 2.9 ini terkait hubungan alkohol dan quality, di mana kita memakai title itu hubungan alkohol dan quality wine, dan X di alkohol dalam skala persentase, juga di Y-nya itu terkait quality score. Bisa kita lihat bahwasannya hubungannya itu naik ya, cenderung naik dari quality score dan alkohol ya, dimana rata-rata sih di dalam interpretasi plotting tersebut ada di skor 5 dan 6, tadi bisa kita lihat yang di histogram awal juga, tapi menunjukkan kenapa kita pilih plotting ini, karena ini plottingan yang bisa menunjukkan bahwasanya menunjukkan apa, visualisasi ini menunjukkan cenderungan terhadap linear positif antara kadar alkohol dan juga quality wine. Jadi semakin tinggi kandungan alkohol, kualitas wine juga cenderung meningkat. Tapi enggak, tapi juga bisa berbanding terbalik ketika kualitas wine-nya semakin tinggi, tapi
kualitas wine semakin tinggi tapi si kadar alkoholnya juga rendah, itu juga tidak bisa berbanding terbalik. Jadi hubungan tersebut juga menunjukkan bahwasannya alkohol merupakan salah satu variabel yang berpotensi untuk memiliki kontribusi besar dalam variasi kualitas wine. Jadi kayak gitu. Lanjut di 2.10 terkait analisis korelasi, di sini kita memakai plottingan yang beda juga dari yang tadi. Di mana kita pakai plottingan eh, core matrix dari ini. Kita pakai core plot di sini, core matrix dengan metode color. Jadi bisa kita lihat rata-rata sih memang korelasi tersebut bagus ya, bisa kita lihat dari quality alkohol dan juga sulfur. Jadi dari interpretasi yang bisa kita lihat di plotting tersebut menunjukkan bahwasanya alkohol memiliki korelasi positif terbesar terhadap kualitas wine tersebut, bahkan hingga sebesar 0,485. Temuan ini juga menunjukkan bahwasanya peningkatan kandungan si alkohol tersebut memiliki cenderung diikuti oleh peningkatan kualitas wine. Jadi itu berbanding naik ya. Kalau misalkan si kualitas alkoholnya naik, si kualitas wine-nya juga naik. Jadi kayak gitu. Selain alkohol juga variabel sulfates dan citric acid juga menunjukkan bahwasanya hubungan positif terhadap kualitas wine. Jadi dua-duanya juga sama besarnya untuk membangun eh, relasi dengan si kualitas wine tersebut. Tapi sebaliknya di volatility acidity memiliki korelasi yang negatif terbesar sebesar minus 0,407. Hal ini memang menunjukkan bahwasanya peningkatan kadar asam volatil cenderung menurunkan kualitas wine. Jadi memang kalau misalkan si kadar asam dari si volatil, kita kan ada juga datanya dari volatil acidity atau kadar asam dari volatil. Kalau misalkan dia memang naik atau besar banget kadar asamnya, itu berbanding terbalik dengan kualitas wine. Jadi semakin besarnya volatil acidity, maka semakin menurun kualitas dari si wine tersebut. Tapi secara keseluruhan, hasil dari korelasi tersebut menunjukkan bahwasannya kualitas wine dipengaruhi oleh kontribusi beberapa karakteristik fisiko-kimia yang saling berinteraksi. Jadi memang ada beberapa variabel yang bisa kita lihat relasinya dan korelasinya, dan itu saling berinteraksi. Selanjutnya 2.11 terkait identifikasi multikolinearitas. Jadi ini lumayan panjang juga. Kita pakai function model LM dengan nama model underscore Viv. Jadi bisa kita lihat datanya dari fixed acidity sampai yang terakhir, dan kita bisa simpulkan terkait interpretasinya bahwasannya pengujian menggunakan variance inflammation factor atau VIF menunjukkan bahwasannya sebagian besar variabel memiliki nilai VIF di bawah 5 sehingga tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius. Namun demikian, variabel fixed acidity dan density memiliki nilai VIF yang relatif tinggi dibandingkan variabel-variabel lain. Jadi memang kalau dari hasil atau dari output yang bisa kita lihat, fixed acidity dia memiliki nilai yang cukup tinggi ya. Dari VIF-nya itu di sebesar 7,7, dan juga dari nilai density-nya itu di 6,59. Jadi ini cukup tinggi, dan yang lain sih nilainya memang di bawah 5, dan itu menunjukkan memang tidak adanya multikolonialitas yang serius. Jadi kayak gitu. Selanjutnya di 2.12 terkait kesimpulan EDA berdasarkan hasil kesimpulan exploration data analysis, dataset wine QT atau dataset yang kita pakai dari Kaggle memiliki kualitas data yang cukup baik karena tidak ditemukan missing value pada seluruh variabel. Analisis distribusi menunjukkan juga bahwasannya sebagian besar sampel dari wine ini berada pada kategori kualitas menengah dengan skor kualitas di 5 dan juga 6. Variabel alkohol juga memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas wine. Jadi memang yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya variabel alkohol naik, kualitas wine juga naik. Sedangkan volatile acidity atau asam itu dia memiliki hubungan negatif paling kuat karena memang ketika nilai dari volatile acidity itu naik, maka kualitas dari wine itu bakal menurun. Selain itu ditemukan juga sejumlah outlier. Jadi outlier pencilannya pada beberapa variabel kimia yang memang menunjukkan adanya heterogenitas karakteristik dari si wine tersebut.
Hasil pengujian juga dari multikolonialitas tersebut menunjukkan bahwasannya sebagian besar variabel tidak mengalami masalah multikolonialitas yang serius. Tapi secara keseluruhan hasil eksplorasi data algoritmis juga memberikan gambaran yang secara konferensif mengenai karakteristik dataset dan juga menjadikan bahwasannya dataset ini cukup aman untuk dipakai. Jadi mungkin dari bab 2 sekian saja dan saya lanjut untuk ke bab 3 dan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya feature engineering. Pada tahap ini kami melakukan feature engineering yaitu proses membuat variabel baru variabel yang sudah ada agar informasi yang diperoleh menjadi lebih informatif dan mudah diinterpretasikan. Pada dataset wine quality, kami membentuk 3 feature baru yang mewakili aspek seperti dalam karakteristik wine, yaitu tingkat kesamaan, efektivitas sulfur, dan efisiensi fermentasi wine. Pada 3.2, feature 1 yaitu total acidity index. Fitur pertama yang kami buat adalah total acidity index. Fitur ini merupakan gabungan dari fixed acidity, volatile acidity, dan citric acid. Ketiga variabel tersebut sama-sama menggambarkan tingkat keasaman wine sehingga digabungkan menjadi satu indikator yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Alasan pembuatan adalah jika ketiga variabel dianalisis secara terpisah, interpretasi tingkat kesamaan menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, ketiganya digabung untuk memberikan gambaran umum mengenai total kesamaan wine. Lalu dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan semakin tinggi nilai total acidity indeks, semakin tinggi juga tingkat kesamaan wine tersebut. Kesamaan merupakan faktor penting karena mempengaruhi kesegaran, stabilitas, dan cita rasa wine. Namun apabila terlalu tinggi, rasa wine dapat menjadi terlalu tajam atau terlalu asam. Lalu lanjut feature 2 yaitu sulfur effectiveness ratio. Fitur kedua adalah sulfur effectiveness ratio yang dihitung untuk perbandingan free sulfur dioxide dengan total sulfur dioxide. Fitur ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif sulfur dalam melindungi wine dari oksidasi aktivitas mikroorganisme. Alasan pembuatannya adalah pada wine tidak semua sulfur dalam bentuk aktif. Free sulfur dioxide merupakan sulfur yang masih aktif, sedangkan total sulfur dioksida mencakup sulfur aktif dan yang sudah berikatan dengan senyawa lain. Karena itu, rasio ini dapat menggambarkan efektivitas sulfur secara akurat. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan semakin tinggi nilai sulfur effectiveness rasio, semakin besar proporsi sulfur aktif yang tersedia untuk melindungi wine. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan sebagian besar sulfur sudah tidak berada dalam bentuk aktif. Lanjut ke feature 3, fermentation efficiency index. Fitur ketiga adalah fermentation efficiency index yang diperoleh dari perbandingan kadar alkohol terhadap residual sugar atau sisa gula setelah fermentasi. Alasan pembuatan adalah selama proses fermentasi, gula akan diubah menjadi alkohol oleh ragi. Oleh karena itu, hubungan antara alkohol dan sisa gula dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif proses fermentasi berlangsung. Dari hasil tersebut, dapat diinterpretasikan semakin tinggi nilai fermentation efficiency index, semakin efektif proses fermentasi karena sebagian besar gula berhasil dikonversi menjadi alkohol. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan masih banyak gula yang tersisa sehingga fermentasi belum berlangsung secara optimal. Lalu kesimpulan dari feature engineering adalah pada tahap feature engineering berhasil dibentuk 3 fitur baru, yaitu total acidity index, sulfur effectiveness ratio, dan fermentation efficiency index. Ketiga fitur ini mampu merangkum informasi dari beberapa variabel asli menjadi indikator yang lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Selain itu, fitur-fitur tersebut juga digunakan fitur-fitur tersebut juga digunakan pada tahap feature selection pada PCA untuk meningkatkan efektivitas proses analisis.
Mungkin cukup sekian bagian 3, lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah bab 4 terkait feature selection, di mana pada tahap ini kita dilakukan proses feature selection atau seleksi variabel. Tujuan utamanya dari feature selection ini adalah untuk memilih variabel yang paling relevan terhadap variabel target, yaitu quality wine atau quality. Sehingga model yang dibangun menjadi lebih sederhana, lebih efisien, dan terhindar dari informasi yang bersifat reguler. Dalam penelitian ini juga digunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu correlation-based feature selection sebagai metode filler dan juga stepwise regression sebagai metode wrapper. Penggunaan dua metode ini dilakukan agar hasil dari seleksi menjadi lebih bagus karena masing-masing metode ini memiliki mekanisme evaluasi yang berbeda. Selanjutnya di 4.2 di metode pertama yang menggunakan correlation based feature selection, di mana kita memakai data yang tadi, kita pakai komen di sini wine filler itu sama dengan wine, dipakai persen-persen, terus select min ID-nya. Jadi di sini bakal kita metode pertama ini adalah correlation based feature selection. Metode ini bekerja dengan mengukur kekuatan hubungan antara setiap variabel predikator terhadap variabel target quality menggunakan koefisien korelasi. Jadi semakin besar nilai korelasi absolut suatu variabel terhadap quality, maka semakin besar pula kontribusi information yang bisa diberikan variabel tersebut dalam menjalankan variasi kualitas wine. Lalu ada narasi presentasinya. Oke, selanjutnya itu kita buat juga terkait plotting biar kita gampang melihatnya. Bahwasanya dari plotting ini kita juga bisa interpretasikan dari correlation based feature selection ini bahwasanya metode filler ini melakukan seleksi variabel terhadap kekuatan hubungan statistik terhadap variabel target, itu variabel quality, di mana quality itu kan target kita di awal. Jadi semakin besar nilai korelasi absolut jadi dari suatu variabel quality yang terhadap quality itu, maka semakin besar pula information yang dapat kita berikan terhadap variabel tersebut dalam menjelaskan variasi quality wine. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwasanya alkohol merupakan variabel dengan korelasi tertinggi terhadap quality sebagai 0,485. Bisa disebutkan tadi juga di bab 2. Selain itu juga ada quality acidity, surplus, dan juga quality acid yang menunjukkan korelasi yang kurang kuat terhadap kualitas wine. Tapi sebaliknya beberapa variabel seperti residual sugar, pH, free sulfur dioxide, dan juga ID merupakan memiliki nilai korelasi yang relatif rendah sehingga kontribusi terhadap kualitas wine ini dianggap terbatas. Jadi berdasarkan pendekatan filler method, variabel yang dipertahankan adalah alkohol. Yang pertama adalah juga quality acid dan juga ada sulfurous, dan yang terakhir adalah citrus acid. Jadi kayak gitu, ada 4 variabel yang dipertahankan. Sedangkan yang variabel sisanya itu dianggap memiliki kontribusi rendah atau istilahnya kita buang atau kita pinggirkan aja. Selanjutnya kita pakai metode kedua yaitu stepwise regression. Di mana stepwise regression tersebut ini adalah metode yang berbeda dengan metode korelasi yang di awal. Jadi di sini tuh kita melihat bahwasannya proses yang dilakukan menggunakan backward elimination, yaitu memulai dari model penuh, kemudian menghapus variabel yang tidak signifikan terhadap secara bertahap. Jadi yang tadi langsung semua, kali ini secara bertahap. Hasil akhir dari si metode yang kedua ini atau dari metode stepwise, di mana variabel akhir yang dipertahankan adalah ada volatile acid, ada juga chloride, ada juga total sulfur dioxide, ada pH, ada juga sulfurous, ada juga alkohol. Jadi keenam variabel tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap quality wine, di mana berdasarkan hasil pengujian statistik yang dengan metode regresi, variabel alkohol memiliki koefisien tertinggi, positif tertinggi, sehingga menunjukkan bahwasanya peningkatan kadar alkohol berasosiasi dengan peningkatan quality wine. Karena tadi juga dijelaskan bahwasanya quality alkohol juga memiliki koefisien positif sebesar 0,295, yang berarti setiap peningkatan kadar alkohol akan mempengaruhi atau
Oke, untuk selanjutnya adalah terkait interpretasi dari stepwise regression. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa variabel yang memang kita pertahankan hasil seleksi tersebut. Jadi ada sekitar 6 dari volatility excite sampai di alkohol. Jadi mungkin selanjutnya ada di bab 4.4 terkait perbandingan dari hasil feature selection. Oke, jadi ringkasan dari variabel terpilih tersebut, ini kita pakai data frame dari yang tadi. Isinya ada metodenya correlation based on stepwise regression, dan juga ada selection variable, di mana isinya adalah variabel yang tadi sudah kita dapatkan. Ada alcohol, volatile excite, sulfurous, dan juga citrus excite dari correlation base. Juga ada volatile excite, celeron, sulfurous, pH, juga sulfurous, dan alkohol dari metode stepwise regression. Jadi kita comparison, atau perbandingan. Jadi di mana dari kedua metode tersebut hasilnya menunjukkan bahwasannya alkohol, volatile excite, dan juga sulfurous dipilih oleh kedua metode tersebut. Jadi temuan ini mengindikasikan bahwasannya ketiga variabel tersebut merupakan faktor yang paling konsisten dalam menjelaskan quality dari si wine. Kan kita memang memiliki dua metode untuk eh, menyisihkan mana saja metode yang memang mempengaruhi dari quality wine, dan dari kedua metode tersebut ada tiga variabel yang memang udah terbukti di dua metode itu memang mempengaruhi sekali dari quality wine, yaitu yang tadi dari alkohol, quality excite, dan juga sulfur hazard gitu. Sedangkan stepwise regression juga mempertimbangkan kontribusi variabel dalam konteks modul secara keseluruhan. Dan oleh karena itu, hasil dari stepwise regression cenderung lebih representatif dalam menggambarkan kombinasi variabel yang optimal untuk modelan stick. Selanjutnya terkait dari 4.5, terkait kesimpulan feature selection. Berdasarkan dua metode feature selection yang kita gunakan, diperoleh bahwasanya jumlah variabel yang secara konsisten menunjukkan kontribusi terhadap ke quality wine atau kualitas wine itu adalah variabel alcohol, quality excite, dan juga supereses yang dipilih oleh kedua metode tersebut sehingga dapat dianggap sebagai variabel paling penting dalam menjelaskan variasi dari quality wine. Dari metode correlation based feature selection juga menghasilkan 4 variabel utama, yaitu alkohol sampai citric acid, sementara dari stepwise regression itu menghasilkan 6 variabel utama dari quality excite sampai alkohol. Secara keseluruhan, hasil feature selection menunjukkan bahwasanya karakteristik kimia tertentu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap quality wine dibanding variabel-variabel lainnya. Dan oleh karena itu, variabel yang dipilih atau yang terpilih dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model prediktif dalam tahapan analisis selanjutnya. Selanjutnya, bab 5 akan dijelaskan oleh Melikan. Oke, yang terakhir ini ada fitur extraction. Nah, di sini kita load library yang dibutuhkan, lalu kita buat syntax R-nya untuk bagian fitur extraction ini. Lalu, oke. Nah, lalu untuk interpretasi dari script plotnya tersendiri. Nah, berdasarkan tabel ringkasan varians, PC1 merangkum sebanyak 35,5%, 30,5% varians data, sedangkan PC2 merangkum 16,4 varians. Nah, secara kumulatif, kombinasinya menjelaskan 46,93% dari total variabilitas data fisikokimia wine. Nah, kriteria penentuan Kaiser Criterion sendiri itu garis putih pada garis putih merah pada script plot yang menunjukkan batas eigenvalue harus lebih dari satu. Nah, komponen yang berada di atas garis ini adalah PC1 hingga PC6. Nah, keenam komponen ini secara kumulatif mampu menjelaskan 84,19 varians data sehingga optimal untuk disimpan jika ingin mereduksi dimensi tanpa kehilangan banyak informasi. Lalu kita ke interpretasi loading faktor dan biplotnya. Nah, melihat rotasi komponen dan sebaran grafik pecah biplot, area PC1 didominasi kuat secara positif oleh total acidity index, fixed acidity, density, dan citric acid. Sementara itu, pH berkontribusi kuat ke arah negatif. Nah, hal ini logis secara kimiawi, di mana semakin tinggi indeks keasaman, nilai pH pasti semakin rendah.
Lalu arah PC2 didominasi oleh fitur rekayasa baru yaitu fermentation efficiency index dan alkohol yang berada di area positif, serta total sulfur dioxide dan volatile acidity yang berada di daerah negatif. Nah, gradasi warna oranye atau merah pada biplot menunjukkan bahwa variabel keasaman serta komponen fermentasi memiliki kontribusi besar dalam membedakan karakteristik antar sampel wine. Lalu untuk analisis PCA berdasarkan variabel hasil seleksi dan rekayasa. Nah, untuk meningkatkan efisiensi model, analisis kedua dilakukan hanya menggunakan 9 variabel pilihan, yaitu setelah fitur selection tadi, dan termasuk hasil dari fitur engineering yang ada pada nomor 3 tadi. Yang pertama, interpretasi variasi komponen, yaitu script plot dari variabel yang terpilih. Nah, berdasarkan tabel ringkasan varians dan script plot kedua, PC1 menjelaskan 31,3% varians dan PC2 menjelaskan 19,5% varians. Nah, proporsi kumulatifnya lebih baik karena hanya dengan 2 PC, kita sudah bisa menangkap 50,72% varians data, yang dimana ini meningkat dari model global yang hanya 46,93%. Nah, untuk kriteria penentuannya sendiri, batas eigenvalue lebih dari satu pada model ini adalah 11,1%, yang dimana berdasarkan infografis, hanya dengan PC 1, 2, dan 3 yang berada di atas garis atau mendekati batas tersebut. Nah, ketiga komponen ini secara kumulatif sudah mencakup sebesar 63,73% informasi. Nah, untuk leading factor dan biplot yang terpilih, nah karakteristik PC1 masih merepresentasikan klaster keasaman versus kebasaan. Variabel pH berkorelasi positif kuat, sedangkan citric acid dan total acidity index mengarah kuat ke sisi negatif. Sampel wine di sebelah kiri grafik memiliki karakteristik asam yang sangat pekat, sedangkan di sebelah kanan yang memiliki pH lebih tinggi. Karakteristik PC2 menyoroti aspek alkohol dan sulfur. Variabel alkohol dan variabel alkohol dan fermentation efficiency index menjulang kuat ke arah positif, yang dimana itu berbanding terbalik dengan volatile acidity dan total sulfur dioxide yang mengarah ke bawah. Dari visualisasi warna biplot, fitur baru seperti efisiensi fermentation efficiency index dan total acidity index terbukti menjadi pembeda yang kuat karena garis panahnya panjang dan mendekati lingkaran luar. Nah, kesimpulan akhir dari analisis PCA ini, metode PCA berhasil mengekstraksi informasi kompleks dari data fisikokimia wine. Dibandingkan menggunakan seluruh variabel, PCA dengan 9 variabel terpilih jauh lebih direkomendasikan karena struktur data menjadi lebih bersih dan tidak redundan. Dua dimensi utama yaitu PC1 dan 2 mampu menangkap informasi di atas 50%, serta fitur baru terbukti memiliki kontribusi yang tinggi dan dominan dalam membentuk komponen utama. Dan untuk terakhir yaitu bab 6 akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah insight dan kesimpulan. Variabel yang penting, berdasarkan hasil korelasi feature selection dan PCA, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kualitas wine, seperti alkohol, volatile acidity, sulfat, dan feature engineering. Lalu, apakah reduksi dimensi berhasil? Jawabannya adalah ya, reduksi dimensi berhasil dilakukan dengan menggunakan PCA. Pada model variabel terpilih, dua komponen utama yaitu PC1 dan PC2 mampu menjelaskan sekitar 50,72% variasi data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi penting dalam dataset dapat diringkas hanya ke dalam dua dimensi utama. Lalu, makna prinsipal komponen PC21 adalah komponen utama pertama atau PC1 mempresentasikan dimensi kesamaan wine, lalu PC2 atau dimensi fermentasi dan alkohol, komponen utama kedua atau PC2 mempresentasikan dimensi fermentasi dan kandungan alkohol. Lalu insight utama dari data adalah berdasarkan seluruh tahapan analisis terdapat beberapa insight
penting yang diperoleh seperti kualitas wine lebih banyak dipengaruhi oleh kadar alkohol dibandingkan variabel lainnya. Velo- Volatile acidity merupakan faktor yang menurunkan kualitas wine. Karakteristik keasaman menjadi sumber variasi terbesar dalam data. Efisiensi fermentasi merupakan faktor penting dalam membedakan kualitas wine. Feature engineering berhasil meningkatkan kualitas representasi data melalui total acidity index dan fermentation efficiency index. PCA berhasil menyederhanakan data yang kompleks menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi keasaman dan dimensi fermentasi alkohol. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Itu dari kelompok 9 mungkin sudah menjelaskan terkait hasil dari analisis kita dan juga proyek kita di selama 2 bulan ini. Dan mungkin sekian dari kita. Selebihnya, terima kasih.